Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imardi. Perkenalkan nama saya Siti Aguna. Perkenalkan nama saya Rizka Indriani. Perkenalkan nama saya Dewi Satria. Perkenalkan nama saya Risma. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi suspensi klorofenikol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Indriani. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama ada latar belakang. Suspensi merupakan salah satu contoh sediaan cair yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem dispers kasar yang terdiri atas bahan padat yang tidak larut tetapi terdispers merata ke dalam pembawanya. Alasan bahan obat diformulasikan dalam bentuk sediaan suspensi yaitu bahan obat mempunyai kelarutan yang kecil atau tidak larut, tetapi diperlukan dalam bentuk sediaan cair, mudah diberikan pada pasien yang sukar menelan obat dan dapat diberikan kepada anak-anak. Alasan sediaan suspensi dapat diterima oleh para konsumen dikarenakan penampilan baik dari segi warna maupun wadahnya. Penggunaan sediaan suspensi jika dibandingkan dengan bentuk larutan lebih efisien karena suspensi dapat mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Sediaan dalam bentuk suspensi juga ditujukan untuk pemakaian oral, dengan kata lain, pemberian yang dilakukan melalui mulut. Sediaan dalam bentuk suspensi diterima baik oleh konsumen dikarenakan penampilan baik itu dari segi warna maupun bentuk wadahnya. Kekurangan suspensi sebagai bentuk sediaan adalah pada saat penyimpanan memungkinkan terjadinya perubahan sistem dispersi atau caking, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan temperatur. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di mana rumusan masalah ini? Yang pertama yaitu apa pengertian suspensi. Yang kedua, apa saja formulasi membuat suspensi kloramfenikol. Yang ketiga, apa saja bahan dalam pembuatan suspensi kloramfenikol dan pemberiannya. Yang keempat, bagaimana perhitungan bahan untuk membuat suspensi kloramfenikol. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana cara prosedur kerja untuk membuat suspensi kloramfenikol. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian suspensi. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja formulasi dalam pembuatan suspensi kloramfenikol. Yang ketiga, untuk mengetahui bahan pemberian dan kegunaan yang digunakan dalam pembuatan suspensi kloramfenikol. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bahan untuk suspensi kloramfenikol. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui cara prosedur kerja dalam pembuatan suspensi kloramfenikol. Baik, saya akan menjelaskan pengertian suspensi kloramfenikol. Suspensi kloramfenikol merupakan bentuk sediaan obat yang mengandung antibiotik kloramfenikol dalam bentuk suspensi cair. Kloramfenikol merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri seperti meningitis, infeksi mata dan tifus. Suspensi kloramfenikol digunakan secara oral, diminum atau tes mata tergantung pada jenis infeksinya. Dalam bentuk suspensi kloramfenikol dicampur dengan cairan untuk memudahkan pemberian dosis terutama kepada anak-anak yang susah menelan tablet. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase air. Suspensi oral adalah sediaan obat mengandung partikel padat terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditujukan untuk pengguna oral. Formulasi dalam pembuatan suspensi kloramfenikol. Resipe kloramfenikol 125 mg per
5 mili, CMCNA itu 1%, Bagian C. Bahan dan nitrogen pemerian. 0,2%, 1. nipasol Kloramfenikol. 0,2%, Pemerian hablur halus berbentuk 10 jarum mili, atau clean lempeng 80, memanjang putih sampai 1%, putih kelabu Aquades, atau putih kekuningan, tidak at 60 berbau, mili rasa atau sangat sampai pahit. 60 mili. Kelarutan. Larut dalam lebih kurang 400 bagian air, 2,5 bagian etanol, 95% P dan DIN 7 bagian propilenglikol P. Sukar larut dalam klorofon P dan eter. Kegunaan: untuk mengatasi infeksi. Penyimpanan: simpan suhu ruang terhindar dari matahari langsung, suhu panas dan kondisi yang lembab. 2. CMC-NA atau sodium carboxymethyl kelos. Pemerian serbuk atau butiran putih atau putih kuning, gading, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Higroskopik. Kelarutan: mudah terdistensi dalam air, membentuk suspensi koloidal, tidak larut dalam etanol 95% P, dalam eter P dan dalam bentuk organik lain. Kegunaan: pengental suspending agent. Penyimpanan: disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya sejuk dan kuning. Bagian 3. Metis prabenum atau nipagin. Pemerian: hablur atau serbuk tidak berwarna atau kristal putih, tidak berbau atau berbau khas, lemah dan mempunyai rasa sedikit panas. Kelarutan: mudah larut dalam etanol, eter, praktis, tidak larut dalam minyak, larut dalam 400 bagian air. Kegunaan: zat pengawet. Penyimpanan: simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari cahaya langsung, wadah tertutup rapat. Untuk bahan dan pemerian yang keempat itu ada profil parabenum atau nifasol. Pemeriannya itu kristal putih, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutannya sukar larut dalam etanol 95%, mudah larut dalam air dan etanol 30%. Kegunaannya itu bahan tambahan dan pengawet. Penyimpanannya, simpan di wadah yang tertutup di tempat sejuk dan kering. Yang kelima ada Syrupus simplex. Pemeriannya itu cairan jernih, tidak berwarna. Terus kelarutannya itu larut dalam 65 bagian sakarosa dalam larutan metil paraben 0,25%. Secukupnya hingga diperoleh bagian sirup. Terus kegunaannya sebagai pemanis tambahan pada obat dan sebagai pelarut obat. Penyimpanannya itu simpan pada suhu di bawah 30 Celcius di tempat kering dan sejuk. Yang keenam itu Twen 80. Pemeriannya cairan kental seperti minyak, jernih, kuning, bau asam lemak khas. Terus kelarutannya mudah larut dalam air dalam etanol 95%, dalam etil asetat, terus dan dalam metanol. Sukar larut dalam parafin cair dan dalam minyak biji kapas. Terus kegunaannya itu sebagai wetting agent. Penyimpanannya simpan pada suhu kamar, wadah tertutup rapat, hindari dari sinar matahari langsung. Terus yang ketujuh itu ada Aquades. Pemeriannya itu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Kelarutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol. Terus kegunaannya itu sebagai zat tambahan. Perkenalkan, nama saya Dewi Satria dan di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bahan. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan bahan. Namun sebelum itu, ini merupakan formulasi dari suspensi kloramfenikol. Nah, perhitungannya 120 mg per 5 mili dikali 60 mili. 5 mili dari mana? Dari sendok takar. Jadi setiap 1 sendok teh itu sama dengan 5 mili. Nah, 1 sendok teh itu mengandung 125 mg kloramfenikol dikalikan dengan 60 mili. 60 mili dari mana? Dari sediaan yang akan kita buat. Di bagian sini Aquades sampai 60 mili. Nah,
125 mg dibagi 5 mili dikali 60 mili dapatnya itu 1500 mg. Kita konversikan ke gram dapatnya 1,5. Caranya dikonversikan itu 1500 dibagi 1000. Jadi dapatnya 1,5 gram. Nah, berikut CMC-NA 1%. 1% itu sama dengan 1/100. Nah, kita kalikan dengan 60 mili atau sedian yang diminta itu 60 mili. Sedian akan kita buat 60 mili. Jadi 1 bagi 100 dikali 60 sama dengan 0,6 mili. Nah, bagian sini nipagin juga sama seperti CMC, perhitungannya 0,2% itu sama dengan 0,2 dibagi 100 dikali 60 mili, hasilnya 0,12 mili. Nah, nipasol 0,02% itu juga sama dengan 0,02 dibagi 100 dikali 60 mili, dapatnya 0,012 mili. Nah, sirup simplex tidak usah kita hitung karena hasilnya sudah ada, hasilnya sudah tetap 50 mili. Twin 80 tetap kita hitung sama seperti sebelumnya, 1% sama dengan 1/100 dikali 60 mili dapatnya 0,6 mili. Nah, sekarang kita akan menghitung aqueous yang akan ditambahkan. Jadi aqueous sampai 60 mili itu kita kurangkan dengan hasil yang sudah kita dapat tadi, mulai dari 1,5, 0,6, 0,12, 0,012, 0,6. Nah, seperti ini. Jadi 1,5 ditambah 0,6 ditambah 0,12 ditambah 0,012 ditambah 0,6 ditambah 10 itu dari sirup simplexnya itu 10 mili. Nah, dapatnya itu 12,832. Jadi 60 dikurang 12,832 hasilnya 47,168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alat. Yang pertama ada mortir, yang kedua gelas ukur, yang ketiga botol kalibrasi, yang keempat timbangan, yang kelima sudip, yang keenam gelas beker, dan yang ketujuh pipet tetes. Yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Nah, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kalibrasikan botol dengan 60 mili lalu tandai. Yang ketiga, timbang dan ukur semua bahan yang akan digunakan. Yang keempat, masukkan CMC-NA ke dalam mortar lalu kembangkan CMC dengan air panas sebanyak 20 kali 0,6. Diamkan mucilago CMC selama 10-15 menit. Lalu aduk, gerus dengan kecepatan yang tinggi sampai tercampur sempurna dengan air. Masukkan chloramphenicol, nipagin, nipasol ke dalam mucilago CMC sedikit demi sedikit hingga homogen. Yang keenam, tambahkan twin 80, gerus sampai homogen. Yang ketujuh, tambahkan sirupus simplex, gerus sampai homogen. Yang kedelapan, masukkan sediaan ke dalam botol yang sudah ditandai lalu tambahkan aqueous sampai tanda kalibrasi. Dan yang terakhir yaitu tutup botol dengan rapat.